Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya sebuah channel di Instagram. Channel, aku lupa namanya lagi ya. Channel mengenal diri gitu ya. Dan di situ aku nanyain tentang eh, pendapat teman-teman yang ada di channel itu. Bagaimana caramu mengatasi rasa marah? Ini sebenarnya videonya udah dibahas di video yang lalu ya. Tapi aku tertarik, jangan-jangan beberapa jawaban ini juga jadi opsi buat teman-teman ketika mengatasi rasa marah. Nah, ini kata kuncinya ya, mengatasi rasa marah, bukan memendam, bukan nahan, bukan kemudian mengabaikan ya, atau bukan pasrah atau neken ya. Enggak, ya tapi mengekspresikan, mengatasi rasa marah. Karena memang hakikatnya atau habitatnya perasaan itu adalah diekspresikan, teman-teman. Ini aku bacain ya, udah banyak lumayan. Alhamdulillah, makasih banget teman-teman yang udah gabung di channel Instagram. Ini aku bacain satu-satu supaya teman-teman pada nonton dan nyimak dan aku komentarin juga tepat apa enggak ya. Untuk kemudian sambil kita cek juga ya, jangan-jangan ini bisa jadi referensi kalau kita kemudian nanti punya rasa marah. Nih, aku mulai dari atas ya. Atas ini yang kemudian terdisplay di atas. Ada Teh Mira nih ya. Teh Mira bilang, kalau katanya aku itu akan menyampaikan ke orang yang membuat aku marah tentang apa yang membuat aku marah. Nah, jadi kalau Teh Mira mah ini dikonfrontasi nih teman-teman ya. Habis itu introspeksi diri, selain kesalahan dia, adakah bagian dari kesalahanku? Apa yang bisa aku perbuat supaya ini nggak terjadi lagi? Nah, jadi Teh Mira mah senangnya kemudian mengkonfrontasi nih. Apakah itu sesuatu yang baik atau enggak? Bergantung orangnya juga ya. Kan dikonfrontir juga. Nah, makanya tadi hakikatnya perasaan itu kan harus diekspresikan. Salah satu pilihannya memang mengkonfrontasi. Nah, kalaupun mau mengkonfrontasi, ada rumusnya. Boleh, bisa, dan bagus juga. Dan malah itu jadi jalan yang paling sehat sebetulnya. Ketika kita langsung mengkonfrontasi ya. Tiap kali punya perasaan, kita konfrontasi. Tapi ada rumusnya. Nah, waktu itu aku sering sharing namanya DESC rumusnya ya. Describe, Express, Specify, sama consequence ya. Nah, nanti kapan-kapan dibahas detail soal itu atau bikin kelas khusus tentang itu. Tapi mengonfrontasi bisa jadi opsi asal tadi pakai rumus DESC itu. Rumus DESC itu kalau teman-teman cari aja DESC, assertive communication. Itu teknik yang paling bagus, paling dan ilmiah, relevan banget dan jarang membuat orang tersakiti gara-gara itu. Jadi kalaupun mau mengkonfrontasi ya pakai cara itu ya. Ada Mami Wid ya, Mami Widi @widiasti_atmaja. Biasanya diomongin ya, sama ya, dikonfrontasi berarti. Kalau masih termanage sambil ngomong bahwa lagi marah sambil menjelaskan marahnya kenapa. Biasanya kalau diomongin gitu, bentar gatel nih. Biasanya kan kalau diomongin gitu kan langsung ya, dan memang marah itu kan balik lagi ya, state-nya adalah punya energi yang gede tuh. Kalau state-nya punya energi yang gede ya harus hati-hati ya. Memang betul kata Mami Wid, harus kalau termanage jadi omongin ya. Makanya, dan kalau nggak ke-manage diapain nih? Nah gitu ya. Lalu ada Teh Rini Rianasari Toswara ya. Kata Teh Rini, kalau beliau itu mengatasi rasa marah dengan cara apa? Ketemu bestie ya, dan makan bakso yang pedes banget ya. Nah, ini kemudian cara mengekspresikannya dengan curhat ya, dengan curhat dan kemudian nyari mood booster. Tapi hati-hati teman-teman. Dan Teh Rini ya terutama nih yang ngejawab hal itu, jangan-jangan itu tuh bentuk pelarian satu, yang kedua itu tuh bentuk menyakiti diri sendiri ya. Mungkin kita nggak sadar ya, makan pedas itu kan sebetulnya sedang menyakiti mekanisme pencernaan kita ya, lambung kita. Hati-hati. Mungkin kalau kita masih muda, masih aman, lambung masih sehat, aman ya makan yang pedas-pedas kayak gitu. Tapi hati-hati tuh, tiap kali merespon emosi marah dengan makan yang pedas-pedas, itu tuh sebenarnya itu tuh sebetulnya gejala-gejala atau ciri-ciri self harm yang ringan, yang menyakiti diri sendiri yang ringan. Waspadai ya Teh Rini ya. Ada Samira Asofi ya, boxing. Ninju. Memang betul, salah satu cara selain konfrontasi, yang kedua mungkin pelarian, nyari makanan gitu ya, walaupun itu tidak direkomendasikan. Memang aktivitas fisik itu penting, karena kita energinya tinggi, energinya besar, melakukan aktivitas fisik itu meredakan, tapi bukan mengatasi. Ya, tetap kemarahannya atau konten substansi kemarahannya harus tetap diatasi ya, Kak Samira. Terus ini mengembun
Cawan Luka, wah nama akunnya lucu ya. Selalu bilang dalam hati, terima kasih tetap menjaga kemuliaanmu dengan tidak mengekspresikan langsung. Tapi biasanya habis itu misuh ke orang-orang terdekat. Ya, ini sama kayak Teh Rini ya, ketemu Besti untuk sharing, untuk cerita ya. Oh, tentang apa yang penting kan butuh diekspresikan, betul. Dan kalau mengekspresi dan mudah-mudahan teman atau sahabat yang tempat curhat dan mengekspresikan perasaannya ini adalah orang-orang yang baik ya, nggak bocor gitu ya. Dan juga bukan penyulut emosi yang lebih lanjut. Makasih banget. Dan ini juga sama kayak Kak Gori ya, Gori anak soleh ya, aktivitas fisik katanya high intense cardio apapun itu ya, bisa lari apa. Ada Tati Galeri Bali bilang katanya shopping. Itu sama kayak bakso yang pedes tadi ya. Itu juga hati-hati. Jangan-jangan itu bentuk pelarian tuh. Kalau dan shopping itu kan ada persyaratnya ya. Kalau banyak uang dan memang sesuai kebutuhan apa enggak. Nah, jadi bisa jadi nanti masalah baru sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ini. Atau bukan shopping atau belanja bener. Kadang-kadang cuman window shopping juga itu juga. Karena maksudnya ngecek barang. Apalagi kalau kita jalan ke mall gitu ya. Ada ngasih kita sense of control ya. Sensasi superior. Teman-teman jalan-jalan ke mall tuh ngasih sensasi superior. Beneran walaupun kita nggak beli. Kenapa? Karena kita milih, terus kita tuh kayak jadi diri kita tuh dimanja dengan ditanya gitu sama pikiran kita tuh, kamu mau itu nggak gitu, kamu mau yang itu nggak, nabung yuk, kayak gitu ya asal nggak kegoda aja. Tapi dengan ngelihat itu aja, window shopping namanya, dengan nonton ngeliatin aja udah cukup. Makasih Kak Tati Galeri Bali ya udah sharing. Terus juga ada Ifada 11 ya. Saya sholat sujud yang lama banget sambil nangis dan berusaha bersikap seolah-olah Allah akan menyelesaikan semuanya ya. Itu juga bagus ya cara mengekspresikan, tapi kan tetap harus diekspresikan ya. Dan memang betul sih dan itu sujud juga satu pilihan postur yang baik ketika kita kemudian punya problem atau isu-isu yang emosional ya. Karena ketika sujud itu kemudian darah tuh dipaksa untuk mengalir ke frontal cortex ya. Nah di situ memang kita didorong, jadi asupan suplai oksigen darah tuh semuanya ke otak. Kita jadi cenderung lebih mudah untuk mengakses informasi lebih baik, yang akhirnya berpengaruh pada pengambilan keputusan, problem solving, decision making kayak gitu. Ada Kak Afreshare ya bilang kalau marah biasanya aku ke alam apa nih? Alam gaib. Nggak ya, pergi keluar ya, mendekat ke alam, pergi subuh, cari sunrise, dan biasanya akan merasa lega kalau udah dapet naturgasm ya. Oh, jadi seperti orgasme ya, tapi ke natural, ke alam-alaman ya. Kalau masih belum lega, terusin motoran jauh sampai benar-benar habis marahnya. Terus ngaji sampai serak ya. Dan ini semua yang dilakukan sama Teh Afre, ini Teh apa Akang ya? Afresh Hair itu juga sama, sesuatu yang pelampiasan, bukan mengatasi, tapi sebetulnya upaya-upaya untuk ya mereduksi lah ya. Bukan mengatasi tapi mereduksi. Nah ini juga sama nih, melampiaskan ya, kayak Kak Siti Hardi, aku robek-robek kertas atau banting-banting sesuatu ya. Tapi tetap dipikirin ngebantingnya sesuatu yang tidak merugikan. Ya itu juga sebenarnya bentuk kemarahan yang destruktif ya, itu juga harus diatasi. Yang selanjutnya, kalau marah ke anak suami, kata Kak Ayu Hazroni, biasanya sambil diiringnya juga tangisan ya. Sehat gak sih kayak gitu? Ya justru sehat, masih bisa diekspresikan sekecil apapun, sekecil apapun, sepele apapun effortnya, itu juga ngaruh ke kesehatan mental kita. Kata Kak Andini Azhari, menenangkan diri dulu, oke. Take a pause ya, lalu sampaikan apa yang mengganggu dan membuat marah, dan mencoba mengidentifikasi bersama. Keren ya, itu betul ya, ngasih kontrol dan fokus ke solusi masalah. Venika Aira bilang dengan olahraga ya. Betul, tadi kan sama ya, sama beberapa yang aku sebut di atas. Siska Yunita bilang tarik nafas panjang,
misal sama teman ingetin aja kebaikannya, kalau marah sama teman ya ingetin kebaikannya, terus makan atau minum kesukaan. Ya, betul, pelampiasan pelarian juga muncul ya di sini ya. Tapi kalau sekarang udah punya anak, kalau anak tantrum kadang suka ingin tantrum juga. Betul. Memang salah satu yang perlu dijaga banget kesehatan mentalnya itu kan emak-emak ya, para orang tua, para ibu. Kita berhadapan sama sosok yang memang secara power kayaknya lebih power kita sebagai orang tua, sebagai ibunya, tapi justru ngenyedot banget banyak emosi ya. Makanya aku mau mengapresiasi thumbs up luar biasa sama emak-emak di seluruh dunia ya, luar biasa. Kata Kak Mugi, tergantung sih, ada kalanya marah sampai banting barang, tapi ada kalanya juga bertahan untuk tetap waras. Sebenarnya ngebanting juga untuk ngejaga kewarasan. Jadi jangan dipikir bahwa kalau kita marah lalu mengekspresikan itu nggak waras, enggak. Yaitu itu juga salah satu bentuk menjaga kewarasan. Ya, kalau kata Kak Rubah Rena, saya marah, istighfar, introspeksi, kenapa bisa se-emosional itu? Karena sebenarnya kalau menurut saya, sumber masalah terbesar dalam hidup itu ketika diri kita tidak mampu selaras dengan apa yang ada di luar diri kita. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Sumber masalah terbesar dalam hidup kita ketika kita nggak mampu selaras dengan apa yang ada di luar diri kita. Oke, aku belum nangkep. Mungkin ada kelalaian dari diri kita pribadi sehingga menimbulkan kesenjangan yang harus jadi sebuah kemarahan. Oh, jadi setiap apapun yang terjadi pada diri kita, emosi kita, itu pasti ada sebabnya dan sebabnya diri kita juga gitu ya. Mungkin kalau kata saya, marah itu definisinya ketika harapan tidak sesuai kenyataan dan kita tidak bisa mengikhlaskannya. Ya, kalau itu justru definisi kesedihan sebetulnya. Emosi sedih itu ketika ada kesenjangan antara, justru kalau emosi marah, udah dibahas ya di video yang sebelumnya, itu ngomongin soal perlakuan, keadilan, kesetaraan gitu. Tapi terima kasih udah sharing ya. Dan itu benar ya. Ya bisa jadi benar tapi bisa jadi enggak. Hati-hati ya. Jadi tidak selalu, dan maksud aku gini. Hati-hati nih. Tidak. Jadi gini, orang-orang yang kemudian mikir bahwa yang terjadi padaku ini kayaknya udah sepantasnya. Jangan-jangan ini karena sebab yang aku lakukan di masa lalu. Maka atas sebab apa ya? Nah, hati-hati tuh. Ngulik-ngulik itu membuat kita tidak mindful, tidak here and now, nggak presence, nggak hadir di saat ini. Bisa jadi juga membuat kita malah terdampar di akibat buruknya sih. Ini efek sampingnya membuat kita jadi terdampar di masa lalu, dipenuhi dengan penyesalan dan enggan buat mendorong diri untuk ke perubahan dan pertumbuhan. Hati-hati aja di bagian itunya. Tapi bisa jadi masuk akal sih apa yang disampaikan sama Kak Rubah Rena ya. Kata Kak Eva Buffon, tergantung, kalau masalah remeh-temeh saya istighfar. Jadi kalau masalahnya remeh, kalau marahnya karena masalah yang sepele, istighfar dan tarik nafas. Kalau masalah besar, saya cari orang yang bikin saya marah, saya bilang sama orangnya, jadi konfrontasi ya. Walau tetap kesel tapi seenggaknya udah kesampein ke yang bersangkutan. Nah, terkait dengan objek marah, apakah harus ke yang bersangkutan atau ke orang lain, itu bisa jadi opsi ya. Tadi kalau ke orangnya langsung, konfrontasi namanya, ada rumusnya supaya tidak kemudian konfrontasinya jadi konflik yang panjang. Atau bisa juga nggak ke orang yang langsung, kayak tadi beberapa orang di atas sharing ke bestinya, ke temennya, ke sahabatnya, curhat ya. Gitu. Kalau marah saya sering jebret-jebret Kang. Itu tak tinggal penyebab marahnya keluar rumah, entah beli makanan, jebret-jebret ya, langsung ditinggal dan nyari pelarian sebetulnya. Dwiki Purnama bilang, kalau marah sering menyakiti diri sendiri. Nah, terutama biasanya marah ke diri sendiri ya, sampai udah ngelihat telah bercucuran, baru ngerasa plong ya. Lama-lama sadar bahwa cara mengekspresikan, salah, betul. Cara mengekspresikan yang seperti itu salah, betul ya. Sekarang kalau marah, seringnya nangis lama, istighfar, dan ngobrol sama beberapa orang. Terutama konfrontasi ya, orang yang bikin marah. Seringnya marahnya ke suami katanya, gitu. Makasih udah sharing ya, Kak Dwiki. Biasanya kalau Kak Arunia Atar, biasanya kalau marah duduk diem, habis itu nulis, nyoret kertas, lalu nangis, makan, cerita sama orang. Itu semua yang disebutkan di atas tadi udah ya. Mulai dari pelarian lah, mengekspresikan, cari besti, dan mungkin konfrontasi juga ini belum, tapi ya belum ada. Kata Kak Daus, kalau marah sama siswa, pulang kurang rebahan ya. Karena memang sekolahku itu nakal kali muridnya katanya gitu ya. Ya betul memang
Beberapa orang punya mekanisme kalibrasi, namanya kalibrasi emosi dengan tidur. Ya, jadi seringkali katanya orang-orang ini, teman-teman kayak gitu nggak ya tipenya? Biasanya yang beberapa penelitian tuh yang dia golongan darahnya itu AB atau eh, kalau secara temperamen so teridentifikasinya flegmatis ya. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya kalibrasi emosinya dengan tidur. Kalau marah, jadi setelah tidur tuh lupa sensasi emosinya. Mungkin masih kesal tapi nggak akan semarah sebelum tidur. Biasanya kayak gitu. Nah mungkin Kak Daus kayak begitu ya. Underscore langit Kak 7 ya, orang terdekat dikasih tahu kalau suatu saat marah jangan disamperin, jangan diajak ngobrol, biarin sendiri. Maka tiba-tiba mengalienasi diri sampai tenang ya, ini ya metodenya ya. Nanti kalau udah tenang dengan sadar baru bisa menjelaskan dan bisa mengkomunikasikan ya. Jadi take an off dulu, take a pause dulu gitu. Tapi kadang-kadang katanya kalau udah kebelet marah langsung diomongin ya, dikonfrontasi ya. Memang kalau marah itu mendorong kita buat mengekspresikan. Kak Faiza ya, kalau marah biasanya diam dulu atau pergi dulu menghindar ya, sambil bilang aku kecewa dan marah banget jadi butuh waktu. Oke, sama berarti. Kak Dea Lestari, kalau marah biasanya sedekah dan ngasih sesuatu ke orang lain ya, biar melepas rasa marah dengan sedekah. Oke, itu cara yang bagus, tapi tadi balik lagi ya, itu jangan-jangan pelarian dan tidak menyelesaikan masalah. Itu ngasih solusi ke orang lain tapi tidak memberi solusi ke diri sendiri ya. Kalau sekarang mulai nggak terlalu reaktif, kata Kak Intan Nur ya, jadi refleksi, aku marahnya karena apa, ditulis. Betul ya, nulis juga salah satu bentuk kemudian mengekspresikan ya, itu juga penting. Dan ada gerakannya teman-teman. Gerakan itu ngaruh ke cara kita meredakan amarah, meredakan dan mereduksi ya, tapi belum terlalu signifikan buat mengatasi. Kalau kata Kak Saifuddin, kalau sama orang terdekat, di-pause dulu, nggak langsung ngomong, ya. Ntar diomongin dengan baik-baik kalau sudah reda gitu ya. Kalau sama orang lain di luar keluarga mah, saya bikin boundaries, ya. Jadi nggak tiba-tiba diomongin, ya ditinggalin aja. Terus olahraga, sepedahannya, ya. Betul ya, olahraga, aktivitas fisik memang ngaruh banget ya. Kalau marah biasanya istighfar, kata Kak Ida Monroe, narik diri ya, sholat, terus baceo ya. Baceo tuh meracau sendiri dalam hati. Baceo itu bahasa Sunda ya, artinya meracau. Gak selalu semulus itu sih. Realitanya sih biasanya kalau marah sama orang rumah ya kelepasan marah aja. Tapi kalau sama circle lain, biasanya malah nahan, tarik nafas dalam, pindah posisi, yes, good, dan duduk sambil istighfar gitu ya. Kalau marahnya dalam ya, sampai masih tersisa banget, harus lanjut meditasi sambil bayangin si pelaku. Jadi nggak konfrontasi, tapi ngebayangkan si pelaku di meditasi itu ngomel-ngomel dalam dunia energinya aja. Jadi nggak perlu mencak-mencak di dunia nyata, tapi di dunia energi katanya ketika meditasi. Nggak perlu menekan emosi marah, tetap salurkan tanpa menyakiti diri dan orang lain ya. So far cara ini paling oke. Betul Kak Vendrika, makasih udah sharing ya. Betul, memang cara itu ya tadi imajinatif ya, CBT itu singkatannya apa ya, cognitive behavioral. Jadi kita memikirkan seolah-olah melakukan hal itu juga udah salah satu hal yang baik ya untuk mengatasi, untuk punya kontrol atas rasa marah. Kata Kak Nanda Elazme ya, seperti yang Rasul ajarkan katanya, kalau sedang berdiri duduk, kalau duduk berbaring, nafas, stay istighfar, apalagi dalam kondisi wudhu, sudah safi ya, bagimu surga gitu ya. Betul, tapi itu hanya pindah state ya. Tetap kan marah itu ada objek, hati-hati ya, marah itu punya objek marahnya. Objek marahnya kalau tidak diselesaikan juga kemudian pindah state hanya meredakan, bukan mengatasi. Hadis itu tepat dan ngajak kita untuk ngulik ya yang paling customize buat kita untuk bisa mengatasi marah. Putri Aisyah Rahman ya, menulis Kak, tapi biasanya kalau ngerasa kurang dan masih pengen nangis ya, nangis sambil minta dipeluk teman yang dipercaya dan minta dia nggak nanya. Oke ya, itu justru bentuk mengekspresikan Kak Putri ya, bukan pelarian. Kalau pelarian ya nggak kayak gitu ya, beda lagi. Itu justru mengekspresikan bentuk mereduksi ya, meredakan ya. Mengatasi marahku, kata Kak Nirmala Wati Apsari, adalah dengan cara merepet
harus ngomong, atau kalau kondisi tidak memungkinkan ya diam dulu sampai bisa diomongin. Ya, betul. Ya, mantap. Kak Ayu Akira kalau marah biasanya pelampiasannya belanja online. Kadang kalau belum reda bawaannya makan atau bersih rumah. Nah, ini Kak Ayu Akira masih banyak mekanisme pelampiasannya ya daripada mengatasinya. Kata Kak Ranger Kuning Squad, nyari dulu sumber marahnya, nulis, sholat, kalau masih marah, cerita. Oh, ini udah berurutan nih, bagus nih. Kalau masih ngedumel, jalan kaki sejauh mungkin sampai badan capek, atau nonton film yang menyenangkan, lalu tidur. Semua yang disebut di atas dijadikan tips ya sama Kak Rangers Kuning Squad ini. Luar biasa. Dan ini terakhir, kalau aku marah, lebih sering menghindar. Tapi nggak menghindar, kalau nggak menghindar mungkin seringnya reaktif ya. Nah, itu yang harus kita waspadai, teman-teman. Beda ya. Antara mengatasi marah, kemudian mereduksi marah, sama melarikan diri dari marah. Yang aku tanyakan sebenarnya mengatasi marah. Tapi mudah-mudahan jawaban-jawaban teman-teman ini menginspirasi, dan makasih banget teman-teman yang udah sharing ya. Nanti bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang kemudian aku bacain, dan kita jadi refleksi bareng-bareng ya, dan aku komentarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau nuhun, jangan lupa like dan subscribe. Aku pamit ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.